Jadi ketika seseorang itu terkena infeksi dan kemudian demam, itu sesungguhnya adalah alarm, sirine dari hipotalamus bahwa ini sedang ada serangan massal nih. Ada penyakit yang kuat yang menyerbu dengan persenjataan yang bikin kewalahan pertahanan tubuh kita. Maka terjadilah perang besar-besaran. Ketika otak kita, hipotalamus kita mengeluarkan prostaglandin itu dan menjadi sinyal bagi seluruh tubuh kita, maka tubuh kita akan mengerahkan pasukan paramiliternya mati-matian. Sumutasihu, kata beliau. Berpuasalah maka kamu akan sehat, daya tahan tubuhnya akan meningkat, tidak gampang terserang oleh penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat cangkir tasawuf, kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan kesempatan kita untuk berada di bulan suci Ramadan yang penuh dengan hikmah dan berkah ini. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan 5 hari puasa kita, dan hari ini kita memasuki hari yang ke-6. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita jalankan selama 5 hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan Ramadan ini sampai akhir, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Amin. Sahabat sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang wabah penyakit corona dan bulan suci Ramadan. Sebagaimana sudah pernah saya sampaikan di episode yang pertama di dalam bulan Ramadan ini, kita mengetahui bahwa sebenarnya virus corona itu sudah ada sangat lama. Bukan hanya akhir-akhir ini saja. Sejarah mencatat sudah lebih dari 100 tahun virus corona itu terdeteksi keberadaannya di peradaban manusia. Dan kita sudah membahas betapa di kemunculannya yang pertama pada tahun 1918 itu, justru virus corona ini telah memakan korban sangat banyak, yang terinfeksi mencapai angka miliar, dan yang meninggal dunia dikarenakan virus itu mencapai lebih dari 100 juta orang. Nah, sejak saat itu virus ini sesungguhnya terus bersama manusia. Bisa disembuhkan orang-orang yang sakit itu, tetapi di dalam dirinya itu masih ada virus-virus itu. Mungkin virus yang sudah lemah, atau berkembang biak lagi, berpindah kepada orang yang lain, kemudian jadilah penyakit. Karena sejak saat itu sampai hari ini, virus H1N1 yang menyebar pada tahun 1918 itu sesungguhnya masih ada. Dan pernah menyerang manusia lagi pada tahun 2009 ketika terjadi pandemi atau wabah flu babi waktu itu. Ternyata virusnya itu berasal dari virus yang ada atau menyerang manusia pada tahun 1918 itu. Artinya apa? Saya cuma ingin mengatakan bahwa sesungguhnya virus itu bertahan sekian lama, dia berkembang biak, kemudian menular kepada orang lain lagi, ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang sembuh, dan seterusnya. Selama 100 tahun lebih, virus itu tetap bertahan bersama kita. Dan itu bisa muncul kapanpun dengan tipe yang sama ataupun tipe yang sudah berubah.
Nah, kalau kita melihat dalam masyarakat manusia di muka bumi ini, sebetulnya penyakit yang menyerang manusia itu bukan hanya berasal dari virus. Ada mikroba lain atau mikroorganisme lain yang juga bersamaan dengan virus itu juga menyerang menjadi sebuah penyakit bagi manusia. Ada yang namanya bakteri, ada lagi berupa jamur, ada lagi berupa alga atau berupa protozoa dan sebagainya. Sejumlah mikroba atau mikroorganisme itu ternyata sesungguhnya sudah ada bertebaran di sekitar kita. Tetapi yang terbesar dari sekian banyak mikroba itu adalah virus dan bakteri. Apa bedanya virus dengan bakteri? Bakteri itu mikroba atau mikroorganisme yang hidup. Sedangkan virus itu setengah hidup. Jadi virus itu ada yang mengklasifikasikan sebagai makhluk hidup, tetapi juga bisa diklasifikasikan sebagai benda mati. Ya, nanti kita coba urai sedikit tentang itu. Nah, bakteri itu ukurannya lebih besar daripada virus. Jadi ukuran bakteri itu dalam skala mikron ya, atau mikrometer. Bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop biasa karena ukurannya mikrometer. Mikro itu sepersejutaan meter. Itu bisa dilihat dengan mata dengan menggunakan mikroskop biasa. Tetapi virus itu lebih kecil lagi, seperseribunya bakteri. Skalanya nanometer. Dan tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa, melainkan mesti menggunakan mikroskop elektron. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan ini supaya kita tahu perbedaannya karena masih banyak yang rancu. Apakah penyakit ini karena bakteri ataukah karena virus, gitu ya? Karena itu penanganannya akan berbeda. Nah, sahabat sekalian, jadi bakteri itu makhluk hidup yang bisa hidup mandiri. Dia bisa hidup dimanapun, di air, di bebatuan, di daerah-daerah lembab, di tubuh kita, di tubuh binatang, di tubuh tumbuhan, ya, di sel-sel makhluk hidup. Mereka bisa hidup di dalam makhluk hidup atau hidup di luaran, dimanapun kondisinya memungkinkan dia untuk hidup. Dia bisa mandiri, dia bisa mencari makan sendiri, bertahan hidup, berkembang biak, beranak pinak, dan seterusnya, dan seterusnya. Sedangkan virus itu adalah makhluk yang parasit. Dia tidak bisa hidup sendiri. Di luaran, di habitat yang benda mati, tidak bisa virus itu hidup. Virus hanya bisa hidup ketika dia masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, di dalam sel yang hidup. Bisa di sel tumbuhan, bisa di sel binatang, atau bisa juga di sel manusia. Tetapi prinsipnya dia itu bersifat parasit. Jadi tidak bisa hidup sendiri seperti tumbuhan parasit ya, dia harus nempel di pohon. Nah, semacam itu. Nah, virus itu harus nempel di sel yang hidup. Nah, ketika virus itu memasuki sel yang hidup, maka dia akan merusak sel yang hidup itu. Bisa melemahkan, merusak, atau bahkan membunuh sel itu sendiri. Sehingga disebutlah dia sebagai penyakit. Nah, perbedaan lainnya antara bakteri dengan virus adalah bakteri itu ada yang baik dan ada yang jahat. Sedangkan virus itu selalu jahat. Virus itu selalu merusak, bahkan sampai membunuh. Tetapi bakteri itu ada yang baik, banyak bakteri yang baik. Di dalam tubuh kita ini banyak sekali bakteri-bakterinya. Ada yang berfungsi malah membantu kesehatan kita. Misalnya Lactobacillus misalnya, gitu. Itu adalah jenis bakteri yang justru bermanfaat buat kesehatan kita. Ada bakteri yang membantu pencernaan. Ada di air liur kita, itu banyak bakteri di mulut kita. Atau di lambung kita, itu banyak bakteri. Di usus halus, bahkan usus kasar.
itu ada bakteri-bakteri yang bersifat baik. Juga ada di hidung kita, di mata kita, di telinga, di kulit, di berbagai kelenjar tubuh kita. Itu terdapat banyak bakteri, tidak selalu bersifat negatif. Banyak bakteri itu yang bersifat positif, membantu kesehatan kita. Jadi kita hidup bersama dengan bakteri-bakteri itu, dan itu bermanfaat buat manusia. Tetapi ada sejumlah bakteri yang bersifat jahat, yang kemudian merusak sel-sel dan menjadi penyakit. Misalnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Diare misalnya, itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, bukan oleh virus. Atau kolera juga di saluran pencernaan, ya. Diare akut, diare yang parah. Kolera itu karena bakteri. Atau radang tenggorokan. Kadang-kadang orang awam susah membedakan flu dan radang tenggorokan. Flu itu disebabkan virus, tapi radang tenggorokan itu disebabkan oleh bakteri. Ya, difteri atau radang tenggorokan. Atau bahkan misalnya TBC, tuberkulosis, itu disebabkan oleh bakteri, bukan oleh virus. Ya, jadi ada sejumlah bakteri yang jahat, yang merusak, yang menjadi penyakit bagi manusia. Bukan hanya bagi manusia, tetapi ada bakteri tumbuhan. Dia menjadi penyakitnya tumbuhan dan tidak menular kepada binatang atau manusia pada awalnya. Tetapi bisa saja nanti mengalami mutasi-mutasi tertentu, bisa saja itu melompat menjadi penyakit yang binatang atau ketumbuhan. Bakteri di tumbuhan, bakteri di binatang, bakteri di manusia. Oke, ya itu tentang bakteri. Nah, tentang virus, virus itu adalah makhluk atau mikroba, mikroorganisme yang selalu jahat, negatif. Jadi kalau ada teman Anda mengatakan Anda ini virus, nah itu konotasinya negatif. Selalu negatif. Kenapa? Karena virus itu bersifat parasit. Jadi dia pasti merusak inangnya. Merusak tempat dia menempel untuk hidup itu. Dia makan dari sel-sel yang dia tempati itu sehingga sel itu mengalami kerusakan dan kemudian beranak pinak di situ, menyebar dan merusak semakin besar atau semakin banyak pada makhluk hidup yang dia tumpangi itu. Ya. Beberapa penyakit yang terkait dengan virus itu selain COVID-19 yang sekarang sedang mewabah, itu juga ada beberapa jenis virus yang lain. Kalau flu itu terkait dengan virus corona. Penyakit yang disebabkan oleh virus, ya, influenza. Atau misalnya herpes, cacar air, itu oleh virus. Atau yang lainnya lagi misalnya AIDS, ya, atau HIV. Ya. HIV itu nama virusnya, Human Immunodeficiency Virus, ya, virus yang menyebabkan perlemahan atau menurunnya daya tahan tubuh seseorang, ya, HIV. Penyakitnya disebut sebagai AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi sindrom atau penyakit yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Orang kalau terserang oleh virus HIV, maka dia akan hilang kekebalannya dan kemudian menjadi sakit. Nah, sakitnya bisa segala macam karena yang diserang adalah kekebalan tubuhnya. Oke, sahabat sekalian, jadi saya cuma ingin menunjukkan kepada Anda bahwa sesungguhnya manusia ini hidup bersama dengan penyakit. Sejak dulu sampai sekarang, di mana-mana itu ada penyakit. Di udara yang kita hirup ini ada berbagai macam penyakit, bisa bakteri, bisa virus. Di benda-benda yang kita pegang setiap hari, apa saja, bisa pegangan pintu, bisa uang, bisa mobil, ya, kendaraan yang kita pakai, atau tempat-tempat yang banyak dipegang oleh orang secara bergantian. Di sana banyak virus, di sana banyak bakteri, di sana banyak kuman-kuman, ya, mikroba atau mikroorganisme yang bisa memunculkan penyakit bagi manusia. Di dalam diri kita ada penyakit, bukan hanya di luaran, di dalam diri kita, di
kulit kita, di tangan kita, di hidung, di mulut, sampai di dalam aliran darah dan pencernaan, saluran pencernaan, semuanya itu sesungguhnya banyak penyakit-penyakit yang mengintai kita terus selama hidup kita. Bahkan selama peradaban manusia, sejak zaman dulu ya, sampai zaman sekarang, kita ini sebenarnya hidup bersama dengan penyakit. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada orang yang sakit, ada orang yang sembuh, ada orang yang sehat, tidak terkena penyakit. Itu perbedaannya di mana? Masalahnya perbedaannya bukan ada di penyakitnya, kalau penyakitnya sama. Di udara, di air, di makanan, di apa saja yang ada di sekitar kita, sesungguhnya itu mengandung penyakit-penyakit. Tetapi ada orang yang tidak sakit karena itu, ada orang yang sakit karena itu, dan ada yang kemudian sembuh setelah sakitnya itu. Nah, sahabat sekalian, apa yang menjadi pembedanya? Pembedanya adalah daya tahan tubuh seorang manusia itu. Jadi setiap kita ini sebetulnya memiliki mekanisme kesehatan, mekanisme pertahanan atau kekebalan tubuh yang dikenal juga sebagai imunitas tubuh. Jadi kenapa seseorang itu tetap sehat? Karena imunitas tubuhnya kuat. Ini punya pasukan keamanan ya di dalam tubuh kita, keamanan dan pertahanan. Ketika bersentuhan dengan penyakit, tapi daya tahan tubuhnya kuat, maka orang itu tidak sakit. Ya, satu. Atau ada orang yang daya tahan tubuhnya lemah, maka ketika bersentuhan dengan penyakit-penyakit di sekitarnya itu, dia terserang oleh penyakit tersebut dan kemudian menjadi menderita sakit. Yang ketiga, ada orang-orang yang sudah terlanjur sakit, kemudian daya tahan tubuhnya itu cukup baik, maka dia bisa sembuh dari sakitnya. Jadi sahabat sekalian, poin pentingnya untuk sehat dan sakit ya, itu sesungguhnya ada pada imunitas tubuh kita. Maka poin pentingnya adalah bagaimana bisa meningkatkan kualitas kekebalan tubuh kita atau kualitas imunitas ya, pertahanan kesehatan di dalam tubuh kita. Itu yang menjadi poin penting. Dan itu yang ingin saya sampaikan dalam episode ini. Sahabat sekalian, tubuh kita ini memiliki sistem keamanan dan pertahanan terhadap penyakit yang sangat canggih. Jadi kalau ada penyakit yang kemudian masuk ke dalam diri kita, baik dari luar maupun yang sudah ada di dalam diri kita, dan itu dianggap sebagai penyakit atau dianggap sebagai benda asing oleh tubuh kita, maka tubuh kita itu akan mengamankan dan kalau perlu mempertahankan. Ya. Ada beberapa level keamanan dan pertahanan terhadap penyakit itu, ya, mekanisme imunitas dalam tubuh kita. Seperti tingkat keamanan di dalam sebuah negara, ada yang di wilayah lokal, tingkat RT, RW, kota misalnya gitu. Ada yang tingkat yang lebih tinggi lagi di tingkat provinsi. Ada yang lebih kuat lagi, lebih lengkap persenjataannya di tingkat nasional atau tingkat negara. Sama, ternyata sistem pertahanan di dalam tubuh kita itu juga sedemikian canggihnya. Yang bersifat lokalan ya, receh-receh, yang mengamankan di level-level yang tidak terlalu berat. Itu ada namanya sel fagosit. Sel fagosit itu seperti pasukan keamanan yang terus berpatroli di dalam tubuh kita. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, dia melakukan patroli kemana-mana. Dan ketika ada benda asing yang masuk yang dianggap itu membahayakan, bisa segala macam, ya, diantaranya adalah virus dan bakteri, maka langsung disergap oleh sel fagosit itu. Si penyakit ini membawa senjata namanya antigen, ya, yang menjadi racun bagi tubuh kita. Kemudian oleh sel-sel fagosit ini ditandingi dengan senjatanya yang bernama antibodi.
Nah, bergantung kuat mana. Kalau kuat antibodinya, maka pengacau ini, penyakit ini bisa ditaklukkan. Ya. Ibaratnya kalau dalam kehidupan masyarakat kita lah, setiap hari itu ada kriminalitas, di sana ada pencurian, ada perampokan, ada pembunuhan, tapi sporadis sifatnya. Maka itu akan diamankan oleh pasukan keamanan yang berpatroli itu. Kalau bisa diatasi, maka selesailah, tidak jadi sakit. Nah, yang jadi masalah adalah kalau ternyata si penyakit ini, pengacau ini cukup kuat dia. Sehingga antibodi yang dikeluarkan, senjata yang dikeluarkan oleh fagosit itu, sel fagosit itu tidak cukup ampuh untuk menaklukkan si penyakit itu, baik virus ataupun bakteri. Maka dia akan menyerang menjadi lebih besar. Apalagi kalau kemudian dia memanggil teman-temannya yang lain, bakteri-bakteri yang lain, virus-virus yang lain. Apa yang dilakukan oleh tubuh kita? Maka sel-sel fagosit yang kalah perang ini akan lapor ke komandan-komandannya untuk mendatangkan bala bantuan yang lebih hebat kekuatan persenjataannya, yaitu yang disebut sebagai makrofagosit atau singkat disebut sebagai makrofag. Makro itu artinya besar. Jadi makrofagosit itu adalah fagosit yang ukurannya lebih besar dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan yang lebih besar. Ibaratnya persenjataannya kalau tadinya cuma pentungan, ya, cuma pistol, sekarang mendatangkan makrofag yang persenjataannya lebih lengkap, pakai senapan serbu, pakai granat kalau perlu, bahkan kalau perlu pakai meriam, dan mendatangkan persenjataan artileri yang berat seperti tank dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah gambaran makrofag, ya, makrofagosit yang memiliki kemampuan lebih besar dibandingkan fagosit. Nah, ketika makrofag ini datang, ya, menyerbu, maka dia akan perang, bertarung dengan penyakit yang masuk, yang memiliki kekuatan cukup besar itu. Nah, dalam perang tanding itu akan terlihat siapa yang kuat, apakah penyakitnya ataukah makrofagnya. Kalau ternyata makrofagnya kewalahan, maka makrofag ini selain berperang dan membunuhi penyakit-penyakit yang masuk, dia akan mengeluarkan sinyal minta bantuan ke level yang lebih tinggi lagi. Dia mengeluarkan zat namanya pirogen endogen, ya, di mana pirogen endogen ini akan dikirim ke komandannya yang berada di otak. Di otak kita itu ada bagian yang dikenal sebagai hipotalamus. Wah, dia komandan, ya, komandan yang menjadi salah satu fungsinya adalah mengamankan dan mempertahankan kesehatan tubuh kita dengan mengerahkan pasukan-pasukan imunitas tubuh itu. Dilepaskanlah zat pirogen endogen dan kemudian setelah sampai di hipotalamus, hipotalamus menangkap ini sebagai ada bahaya. Maka dia akan membunyikan sirine, ya, mengeluarkan sinyal-sinyal bahaya kepada seluruh tubuh, yaitu dengan memerintahkan keluarnya zat yang disebut sebagai prostaglandin. Begitu prostaglandin ini dikeluarkan atas perintah hipotalamus, maka apa yang terjadi pada tubuh manusia? Tubuh kita akan naik suhunya, menjadi panas, menjadi demam. Jadi ketika seseorang itu terkena infeksi dan kemudian demam, itu sesungguhnya adalah alarm, sirine dari hipotalamus bahwa ini sedang ada serangan massal nih. Ada penyakit yang kuat yang menyerbu dengan persenjataan yang bikin kewalahan pertahanan tubuh kita. Maka terjadilah perang besar-besaran. Ketika otak kita, hipotalamus kita mengeluarkan prostaglandin itu dan menjadi sinyal bagi seluruh tubuh kita, maka tubuh kita akan mengerahkan pasukan paramiliternya mati-matian. Selain makrofag yang sudah kewalahan itu, kemudian akan muncullah pasukan yang lebih elit yang disebut sebagai limfosit. Limfosit itu adalah bagian dari sel darah putih, ya. Bagian dari sel leukosit.
Dia diproduksi oleh sumsum tulang belakang. Itu atas perintah tadi hipotalamus sudah mengeluarkan sinyal alarm bahwa terjadi serangan besar-besaran dari penyakit. Maka dikerahkanlah, diproduksi massal ya pasukan-pasukan paramiliter yang namanya limfosit itu. Dan kemudian dibiakkan sebanyak-banyaknya, dikerahkan ke segala penjuru tubuh kita untuk melawan datangnya penyakit itu. Nah, sahabat sekalian, terjadilah perang tanding antara hidup dan mati. Yang menarik, limfosit itu, ya, pasukan paramiliter pertahanan itu, sebelum dikirim ke medan tempur itu, dia dikirim dulu ke pusat pelatihannya, ada campnya, ya, ada militer campnya, yaitu di satu kelenjar di dada bagian atas kita ini yang disebut sebagai kelenjar timus. Jadi limfosit itu dikirim ke timus itu dan kemudian oleh timus itu akan dilatih. Dia dikasih tahu identitas penyakit, identitas musuhnya itu adalah yang begini, begini, dan begini. Jangan sampai keliru nyerang orang sendiri, teman sendiri, pasukan sendiri. Nanti kita malah sakit karena serangan oleh tentaranya atau pasukannya sendiri. Dia dikasih tahu tuh kode-kode genetiknya ini yang harus diserang. Dia kelebihannya di sini, titik lemahnya di sini. Dan segala macam identitas itu ya dilatihkan kepada limfosit ini untuk mengatasi penyakit yang datang itu, baik bakteri ataupun virus. Ketika sudah menguasai identitas itu dan kemudian dengan segala kemampuannya dikerahkan untuk menyerang kepada penyakit yang menyerang secara masif itu. Nah, di sini kemudian antara hidup dan mati, perang antara sistem pertahanan tubuh kita dengan pasukan dari penyakit-penyakit itu. Alternatifnya ada dua, menang penyakitnya, apa menang pasukan kekebalan tubuh kita atau pasukan imunitas tubuh kita. Kalau kekebalan kita cukup kuat, maka kita akan bisa menaklukkan penyakit-penyakit itu. Dan kemudian sistem kekebalan ini akan menandai, mememori, namanya memori imunologis, bahwa dulu pernah diserang oleh penyakit A. Tipikalnya, spesifikasinya adalah ini. Suatu ketika kalau ada penyakit itu masuk lagi, ini sudah siap. Cara mengatasinya, persenjataannya apa saja, cara mengatasinya, menaklukkan, menundukkannya seperti apa. Itu terekam di dalam memori imunologis dalam tubuh kita. Tetapi kalau pasukan ini kalah, ya, maka sakitlah seseorang itu. Nah, coronavirus yang sedang menyerang kita menjadi wabah di seluruh dunia ini, menyerang kita namanya ada masa infeksi atau masa inkubasi. Ya. Itu selama 5 hari minimal. Itu terjadi perang tanding mati-matian. Kalah ataukah menang pertahanan tubuh kita. Minimal 5 hari, badan kita akan panas, ya, demam, batuk-batuk, dan sebagainya. Itu terjadi dalam masa inkubasi itu, dan kemudian setelah itu, batuknya tambah parah, ya, kemudian segala macam gejala-gejala akan bermunculan setelah 5 hari itu. Tetapi ada yang mengatakan bahwa banyak juga yang tidak 5 hari. Ketika daya tahan tubuh kita, sistem imunitas kekebalan tubuh kita tidak cukup bagus, perang itu bisa terjadi tidak hanya 5 hari, tapi ada yang mengatakan, Cina misalnya mengatakan sekitar 14 hari. Kalau yang 5 hari itu adalah penelitian dari ilmuwan-ilmuwan Amerika, katanya masa inkubasinya sekitar 5 hari. Tetapi menurut Cina 14 hari. Ada lagi mengatakan nggak cukup 14 hari, ternyata ada yang 19 hari. Bahkan ada yang lebih lama lagi, 24 hari. Nah, itu menunjukkan sistem kekebalan tubuh kita yang tidak begitu kuat untuk melawan datangnya penyakit itu. Nah, sahabat sekalian, jadi kembali kepada materi yang kita bicarakan. Poin pentingnya adalah sistem imunitas tubuh kita. Itulah yang menjadi poin kenapa seseorang itu sakit
atau tetap sehat, atau sakit tapi kemudian sembuh. Sesungguhnya poinnya ada pada sistem imunitas tubuh kita. Jadi masalahnya bukan pada penyakitnya, karena penyakit itu ada di mana-mana. Masalahnya adalah apakah sistem pertahanan kesehatan Anda cukup baik untuk mengatasi berbagai macam virus, bakteri, mikroorganisme yang sesungguhnya sudah bertebaran di sekitar kita. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa sesungguhnya puasa Ramadan khususnya itu adalah sebuah mekanisme yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ada dua cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita itu. Secara alamiah ataukah secara buatan. Nah, secara buatan itu yang kita kenal sebagai vaksin. Ya, vaksin itu adalah cara buatan rekayasa untuk memancing munculnya daya tahan tubuh. Vaksin itu isinya penyakit, katakanlah virus corona. Tetapi virus yang sudah dilemahkan, virus flu misalnya, atau cacar misalnya. Itu dilemahkan dulu di laboratorium. Nah, kemudian virus yang sudah lemah ini ya dikembangbiakkan, yang virus lemah itu kemudian dimasukkan justru ke dalam tubuh manusia yang sehat. Apa yang terjadi? Sistem imunitas tubuh kita akan memerangi itu. Tetapi karena virus yang masuk itu lemah, maka gampang ditaklukkan. Tetapi poin pentingnya lantas, sistem kekebalan tubuh kita punya memori bahwa dulu ada penyakit A, misalnya penyakit cacar misalnya, yang pernah menyerang tapi bisa ditaklukkan, itu senjatanya, antigennya itu adalah ini, spesifikasinya begini. Sehingga nanti kalau di waktu yang lain ada virus datang yang kuat, tubuh kita sudah memiliki memori imunologis untuk mengatasi itu, maka orang itu tidak sakit. Itu adalah cara rekayasa untuk membangkitkan sistem imunitas tubuh terhadap sebuah penyakit. Terhadap macam-macam penyakit yang sekarang sudah ada vaksinnya, ya, imunisasi dengan vaksin. Oke, termasuk corona ini sedang diupayakan vaksinnya. Cuman ini memakan waktu untuk membuat vaksin ini, bisa beberapa bulan, minimal 18 bulan itu baru akan ada vaksinnya. Tetapi bahayanya sebetulnya virus ini terus berubah. Dibikin vaksinnya A untuk virus A, ternyata setelah diatasi dengan vaksin A, kekebalan tubuhnya mendeteksi itu sebagai virus A, virusnya bermutasi menjadi B. Nah, ini harus dibikin lagi vaksinnya B. B mutasi lagi menjadi C, itu masalahnya. Karena virus itu mudah berubah, bermutasi. Termasuk corona ini, H1N1, H2N2, H3N2, H5N1, dan seterusnya. Itu bermutasi, pinter itu virusnya untuk menghindari atau mengakali sistem pertahanan dan keamanan di dalam tubuh manusia yang diserang oleh virus itu. Ya, jadi itu salah satu caranya adalah merekayasa melalui imunisasi atau melalui vaksin. Nah, yang kedua yang lebih permanen itu adalah membangkitkan daya tahan tubuh kita sendiri. Manusia modern ini daya tahan tubuhnya lemah dikarenakan banyak hal. Ya, pola makan, pola hidup, dan seterusnya yang membuat daya tahan tubuhnya lemah. Nah, inilah yang kemudian oleh Allah dibenahi dengan cara berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan yang baik, yang benar, itu akan menyebabkan seseorang menjadi sehat. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumu tasihu, kata beliau. Berpuasalah maka kamu akan sehat, daya tahan tubuhnya akan meningkat, tidak gampang terserang oleh penyakit. Sumu tasihu. Dan ini sudah dibuktikan
oleh berbagai penelitian. Meskipun hadis ini dianggap kontroversial, ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan ya segala macam, tetapi ternyata hadis ini sesuai dengan semangatnya Al-Quran. Di Al-Quran Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasamu itu adalah lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Jadi Al-Quran mengatakan berpuasa itu sebetulnya lebih baik bagi kita. Sayangnya kita ini tidak tahu. Tetapi ilmuwan bahkan sampai dapat hadiah Nobel itu sudah membuktikan dalam penelitian mereka bahwa berpuasa itu adalah mekanisme untuk tune up kesehatan kita, sistem imunitas tubuh kita, sistem pertahanan dan kekebalan tubuh kita terhadap berbagai macam penyakit. Nah, bagaimana itu mekanismenya? Kita akan bicarakan lebih detail di episode yang selanjutnya, karena saya butuh waktu untuk menjelaskan bagaimana efek puasa terhadap sistem kesehatan kita sehingga meningkatkan kualitas kekebalan dan imunitas tubuh kita. Tapi poin penting pada episode kali ini, saya cuma ingin mengatakan bahwa sesungguhnya manusia ini sudah hidup dengan berbagai macam penyakit di sekitarnya, bahkan sudah ada di dalam dirinya. Hanya kekebalan imunitas tubuhlah yang menjadi jaminan paling kuat yang menyebabkan seseorang itu tetap sehat, ataupun kalau sakit, dia akan segera sembuh kembali. Mudah-mudahan manfaat. Kita lanjutkan di episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.padmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Padma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di padmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.padmapress.com.